Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini, kami mau melanjutkan pelajaran kami melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah kasih Tuhan yang menolong kami, memberkati kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Kami boleh hidupkan di dalam kehidupan peribadatan kami setiap hari. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini, tanggal 1 Januari 2024 dengan judul Temui Para Pemazmur. Raja Daud, Bapak Ibu sekalian, yang namanya muncul di judul-judul kebanyakan kitab Mazmur, aktif dalam mengatur liturgi ibadat Israel. Dia disebut pemazmur yang disenangi di Israel. Ini bisa kita lihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian, membuktikan kepenulisan Daud dari berbagai mazmur. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 43 sampai 45, Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 29, dan ayat 34 dan ayat 35. Lalu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25, dan selanjutnya Roma pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, banyak mazmur digubah oleh pemusik bait suci yang juga orang Lewi. Misalnya Mazmur pasal 50 dan Mazmur pasal 73 sampai 83 oleh Asaf. Lalu Mazmur 42, Mazmur 44 sampai 47, Mazmur pasal 49, Mazmur 84, Mazmur 85 dan Mazmur 88 ini diubah oleh Bani Korah. Mazmur 88 ini oleh Heman, orang Ezrahi. Dan Mazmur 89 ini oleh Etan, orang Ezrahi juga. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di luar mereka ada Salomo. Ini Mazmur pasal 72, Mazmur pasal 123, dan Musa, Mazmur pasal 90 yang menulis beberapa Mazmur. Bacalah Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5, Mazmur 42 ayat 1 dan 2, Mazmur 75 ayat 1 dan 2, Mazmur 77 ayat 1 dan 2, Mazmur 84 ayat 1 dan 2, Mazmur 88 ayat 1 sampai 3, dan terakhir Mazmur pasal 89 ayat yang pertama. Kita baca Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan bersamamu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Selanjutnya dalam kitab Mazmur pasal 75 ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah,
Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatan ajaibmu yang ajaib. Selanjutnya dalam Mazmur pasal 77 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru dengan nyanyian, dengan nyaring kepada Allah, yang nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Mazmur 84 ayat 1 dan 2 berbunyi, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Selanjutnya Mazmur 88 ayat 1 sampai 3 dikatakan nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakanku. Mazmur 89 ayat yang pertama, nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Apakah yang diungkapkan Mazmur ini tentang pengalaman yang dialami penulisnya, Bapak Ibu sekalian? Roh Kudus mengilhami para pemazmur dan menggunakan talenta mereka untuk melayani Tuhan dengan komunitas iman mereka. Para pemazmur, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang memiliki pengabdian yang tulus dan iman yang mendalam, namun rentan terhadap keputusasaan dan godaan. Ya, seperti kita semuanya. Meskipun ditulis lama berselang, kitab Mazmur pasti mencerminkan sebagian dari apa yang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku sudah kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Mazmur 88 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini adalah seruan jiwa abad ke-21. Sama seperti seruan seseorang 3000 tahun yang lalu. Beberapa mazmur menyebutkan kesulitan, beberapa fokus pada kegembiraan. Para pemazmur berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dan mengalami perkenaannya yang tidak selayaknya diperoleh. Mereka memuliakan Tuhan karena kesetiaan dan kasih-Nya, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka mengikrarkan pengabdian mereka yang tak kenal lelah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan demikian kitab Mazmur adalah kesaksian tentang penebusan ilahi dan tanda-tanda kasih karunia di hadapan dan harapan Allah. Kitab Mazmur menyampaikan janji ilahi kepada semua orang yang merangkul dengan iman, karunia pengampunan Allah dan kehidupan baru. Namun, Bapak Ibu, pada saat yang sama, mereka tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan, atau mengecilkan kesulitan dan penderitaan yang umum terjadi di dunia yang telah jatuh. Bagaimanakah kita, Bapak Ibu sekalian, dapat memperoleh harapan dan penghiburan dengan mengetahui bahwa bahkan orang yang setia seperti para pemazmur bergumul dengan beberapa hal yang sama seperti yang kita alami saat ini? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu, Bapak yang surga, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan melalui firman yang telah kami baca pada saat ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membantu kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik, di mana kami boleh diarahkan untuk selalu memuliakan Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan di dalam
keluh kesah, kehidupan, dan bahkan sukacita yang kami alami. Biarlah kami selalu mengangkat pujian kami hanya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan juga memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Sehingga kami boleh bersama-sama memahami akan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kami persembahkan doa permohonan ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.